Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 2E, kelompok 1, mau mempresentasikan tentang konsep dasar farmakologi. Di sini kami terdiri dari atas nama Muhammad Iqbal Fauzi Rahman, Tias Sri Astuti, Dewi Fitria, dan saya sendiri Aditya Sanjaya, dan Rina Sri Mulyani. Lalu di sini yang akan dibahas itu, satu itu pengertian farmakologi, dua sejarah farmakologi, yang ketiga rute atau jalur pemberian obat, dan keempat mekanisme obat dan contoh farmakologi sediaan jadi. Definisi farmakologi. Farmakologi berasal dari kata farmakon, yang berarti obat dalam arti sempit, dan dalam makna luas adalah semua zat selain makanan yang dapat mengakibatkan perubahan susunan atau fungsi jaringan tubuh. Logos yaitu ilmu. Singkatannya, farmakologi ialah ilmu yang mempelajari cara kerja obat di dalam tubuh. Definisi farmakologi menurut para ahli. Farmakologi itu dapat dirumuskan sebagai kajian terhadap bahan-bahan yang berinteraksi dengan sistem kehidupan melalui proses kimia, khususnya melalui peningkatan molekul-molekul regulator yang mengaktifkan atau menghambat proses-proses tubuh yang normal. Lalu, ilmu yang mempelajari hal ihwal mengenai obat, mencakup sejarah, sumber sifat kimia dan fisik, komponen, efek fisiologi, dan biokimia, mekanisme kerja, absorpsi, distribusi, biotransformasi, ekskresi, dan penggunaan obat. Lalu farmakologi atau ilmu khasiat obat adalah ilmu yang mempelajari pengetahuan obat dengan seluruh aspeknya, baik sifat kimiawi maupun fisiknya, kegiatan fisiologi, responsi, dan nasibnya dalam organisme hidup. Sejarah farmakologi periode kuno. Menurut Dioscorides atau Pediaunus, periode ini ditandai dengan observasi empirik oleh manusia terhadap penggunaan obat. Bukti atau pencatatannya dapat dilihat di materi medika yang disusun oleh Dioscorides Pedanius. Lalu menurut Claudius Galen adalah orang pertama yang mengenalkan bahwa teori dan pengamalan empirik berkontribusi seimbang dalam penggunaan obat. Lalu menurut Theophratus von Hohenheim atau Paracelsus adalah pionir penggunaan senyawa kimia dan mineral yang dikenal juga dengan Bapak Toksikologi. Menurut Johann Jakob Weber, peneliti pertama yang melibatkan hewan, percobaan dalam ilmu farmakologi dan toksikologi. Sejarah farmakologi periode modern. Pada abad 18 sampai 19, mulai dilakukan penelitian eksperimental tentang nasib obat, tempat, dan cara kerja obat pada tingkat organ dan jaringan. Yang pertama ada Rudolf Puchheim pada tahun 1820 sampai 1879 dengan mendirikan Institute of Pharmacology pertama di The University of Dorpat, Tartu, Estonia pada tahun 1847. Yang kedua ada Oswald Heidelberg pada tahun 1838 sampai 1921 bersama seorang internis Bernard Naumann
pada tahun 1839 sampai 1925 menerbitkan jurnal farmakologi pertama. Yang ketiga ada John J. Abel pada tahun 1857 sampai 1938 dengan mengeluarkan buku The Father of American Pharmacology. Pada permulaan abad 20, dimulailah obat-obatan sintetis, misalnya asetosal disusul kemudian dengan sejumlah zat-zat lainnya. Pendobrakan sejati baru tercapai dengan penemuan dan penggunaan obat kemoterapeutik sulfanilamid pada tahun 1935 dan penisilin pada tahun 1940. Sejak tahun 1945, ilmu kimia, fisika, dan kedokteran berkembang dengan pesat, dan hal ini menguntungkan sekali bagi penyelidikan yang sistematis dari obat-obat baru. Sejak tahun 1945, ilmu kimia, fisika, dan kedokteran berkembang pesat. Misal sintesa kimia, fermentasi, teknologi rekombinasi DNA. Dan hal ini menguntungkan sekali bagi penelitian sistematis obat-obat baru. Beribu-ribu zat sintetis telah ditemukan, rata-rata 500 zat per tahunnya yang mengakibatkan perkembangan revolusioner di bidang farmakoterapi. Kebanyakan obat kuno ditinggalkan dan diganti dengan obat mutakhir. Akan tetapi begitu banyak diantaranya tidak lama masa hidupnya karena terdesak obat yang lebih baru dan lebih baik khasiatnya. Namun lebih kurang 80% dari semua obat yang kini digunakan merupakan penemuan dari 3 dasawarsa terakhir. Nah, selanjutnya ada rute pemberian obat. Rute pemberian obat itu ada 2 rute. Yang pertama internal, yang kedua parental. Pada internal itu pemberian obat melalui saluran gastrointestinal, dan pada parenteral itu obat yang absorpsinya melalui saluran cerna. Dan juga selain internal dan parenteral, ada juga rute pemberian obat dengan jalur lain. Macam-macam rute pemberian obat secara internal. Yang pertama ada oral, pemberian obat melalui mulut. Yang kedua sublingual, pemberian obat dengan penempatan di bawah lidah. Yang ketiga ada rektal, pemberian obat melalui dubur atau anus. Macam-macam rute pemberian obat secara parental. Yang pertama ada intravaskular, yaitu suntikan intravena dengan cara pemberian parental yang paling sering dilakukan. Dengan dilakukan intravena menghindari perspas oleh hati. Pada rute ini digunakan untuk pemberian suatu efek yang cepat, pemberian yang kontinu, volume besar obat-obatan yang menyebabkan kerusakan jaringan lokal bila diberikan melalui cara lain. Yang kedua ada intramuskular. Pemberian obat secara intramuskular berupa larutan dalam air dan dalam bentuk ester atau preparat depo. Absorpsi obat-obat dalam bentuk larutan air berlangsung cepat, sedangkan absorpsi preparat-preparat depo berlangsung secara lambat. Yang terakhir ada subkutan, yaitu rute pemberian obat ini seperti suntikan intramuskular memerlukan absorpsi lebih lambat dibandingkan intravena. Yang selanjutnya ada macam-macam rute pemberian obat dengan jalur lain. Yang pertama itu ada inhalasi, yaitu memberikan pengiriman obat yang cepat melalui permukaan luas dari saluran napas dan epitel paru-paru. Yang kedua ada intranasal. Ini bisa digunakan dengan cara menghisap melalui hidung. Yang ketiga ada topikal, digunakan bila suatu efek lokal obat diinginkan untuk pengobatan. Yang terakhir ada transdermal, yaitu pemberian obat ini mencapai efek sistemik dengan pemakaian obat pada kulit. Selanjutnya, mekanisme obat. Mekanisme obat meliputi 3 fase, yaitu fase farmasetik, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Yang pertama, fase farmasetik, di mana pada fase farmasetik ini sediaan yang sering dipakai adalah sediaan padat atau cair. Untuk dapat diabsorpsikan, harus dapat melarutkan dalam tempat absorpsinya. Yang kedua, fase farmakodinamik. Obat yang dikonsumsi dikirim melalui pembuluh darah khusus yang mengarah dari saluran pencernaan ke hati.
di mana obat dipecah kemudian dari hati memasuki aliran darah secara langsung atau melalui kulit atau paru-paru. Yang terakhir, fase farmakokinetik adalah ilmu yang mempelajari absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi atau ADME obat dari dalam tubuh atau mempelajari pengaruh tubuh terhadap obat. Next, farmakologi sediaan obat jadi. Contoh yang pertama, Sanmol. Sanmol sebagai nama paten dan paracetamol adalah zat aktif. Sanmol adalah obat penghilang rasa sakit dan penurun demam. Obat ini mengandung zat aktif paracetamol atau acetaminophen yang biasanya digunakan untuk mengatasi berbagai kondisi seperti sakit kepala, nyeri otot, sendi, gigi, haid, dan demam. Cara kerja obat, mekanisme kerja paracetamol kurang dipahami. Paracetamol adalah penghambat lemah siklooksigenase, enzim yang terlibat dalam metabolisme prostaglandin. Dalam sistem saraf pusat, penghambatan COX tampaknya meningkatkan ambang nyeri dan mengurangi konsentrasi prostaglandin di wilayah termoregulasi hipotalamus yang mengendalikan demam. Paracetamol lebih khusus menghambat COX-2 daripada COX-1. Namun, terlepas dari selektivitas COX-2-nya, paracetamol adalah antiinflamasi yang lemah karena aksinya dihambat pada lesi inflamasi dengan adanya peroksida. Interaksi obat, paracetamol dapat berinteraksi jika digunakan dengan obat lainnya. Beberapa interaksi yang dapat terjadi seperti meningkatkan resiko pendarahan jika digunakan bersamaan dengan warfarin, menurunkan efek paracetamol jika digunakan dengan carbamazepine, phenytoin, phenobarbital, kolestiramin, dan imatinib. Meningkatkan efek samping obat busulfan, meningkatkan kemungkinan munculnya efek samping paracetamol jika digunakan dengan metoclopramid, domperidon, atau probenecid. Beberapa kondisi yang mungkin terjadi akibat efek samping obat ini yaitu kehilangan nafsu makan, perut nyeri, merasa mual, urin berwarna gelap, kulit kuning, timbul alergi seperti kulit ruam, gatal dan bengkak, serta sulit bernapas. Yang kedua ada palisan B dengan nama zat aktif diazepam dan nama paten palisan B. Indikasinya meredakan cemas dan mengatasi kesulitan tidur atau insomnia, mengatasi kejang demam, gangguan kecemasan dan kepanikan jangka pendek, mengatasi kejang otot, pembiusan atau anestesi sebelum melakukan tindakan operasi untuk memberikan efek tenang selama pembedahan. Terapi putus alkohol untuk mengurangi gejala seperti gangguan gerakan gemetar yang tidak dapat dikendalikan atau tremor, halusinasi dan gangguan kejiwaan yang menyebabkan merasa gelisah dan marah tanpa sebab, mengatasi ketergantungan benzodiazepin. Mekanisme kerja obat diazepam dapat meningkatkan aktivitas asam gamma aminobutirik atau GABA, yaitu suatu zat kimia khusus yang dapat mengirim sinyal ke seluruh sistem saraf di tubuh. Jika tubuh kita tidak memiliki cukup GABA, tubuh mungkin akan mengalami keadaan tidak bersemangat dan menyebabkan timbulnya kecemasan, kejang otot, atau kejang. Ketika mengkonsumsi obat ini, tubuh akan memproduksi lebih banyak GABA sehingga dapat membantu mengurangi kecemasan dan kejang otot tersebut. Efek samping obat, mengantuk, gangguan mental, gangguan koordinasi, kelelahan, kelemahan otot, ketergantungan, penglihatan kabur, gangguan pada kandung kemih untuk mengeluarkan urin, gangguan pernapasan, gangguan yang menyebabkan terjadinya kehilangan ingatan, dan penurunan tekanan darah tinggi.
Kontraindikasi, pasien yang memiliki alergi terhadap diazepam atau obat golongan benzodiazepin, pasien dengan keadaan mental terganggu seperti delusi atau halusinasi, pasien yang mengalami peningkatan tekanan bola mata menjadi terlalu tinggi, bayi prematur atau baru lahir, pasien penderita gangguan fungsi hati atau ginjal yang berat, pasien penderita asma akut, pasien yang mengalami kelemahan otot, dan ibu hamil pada trimester pertama. Insidal nama zat aktif cetirizin dihidroklori nama patentnya Insidal OD. Indikasi misalnya obat ini digunakan untuk meringankan gejala alergis seperti gatal-gatal, pilek, mata air, hidung tersumbat. Mekanisme kerja obat. Mekanisme kerja obat cetirizin adalah dengan selektivitas tinggi terhadap reseptor vitamin H1 sel efektor pada traktus gastrointestinal, pembuluh darah, dan traktus respiratorius. Efek samping obatnya, pusing, mulut kering, muntah, diare, sakit tenggorokan, sakit kepala, dan ngantuk. Kontraindikasinya, pasien yang memiliki indikasi gagal ginjal, pasien yang hipersensitif terhadap cetirizin. Karena kurangnya data klinis, cetirizin jangan digunakan selama semester pertama kehamilan atau menyusui. Mukos tablet, zat aktifnya ambroxol HCl, nama T-nya mukos. Indikasinya, mukos adalah obat untuk obati dahak, mengatasi dahak atau lendir pada saluran pernapasan. Mekanisme kerja obat mempunyai sifat mukotik dan seketolitik yang digunakan untuk mengatasi gangguan pernapasan yang berhubungan dengan produksi dahak berlebih. Ambroxol meningkatkan pembersihan sekresi yang tertahan pada saluran pernapasan, menghilangkan mukus statis, memahkan mengencerkan dahak. Efek obatnya, reaksi alergi berat, sesak napas, pembengkakan pada wajah, ruam merah pada kulit, mual muntah, diare, pusing, sakit hati, sensasi di mana terasa panas dan seperti terbakar akibat naiknya asam lambung ke kerongkongan, rasa gatal pada bagian atas seluruh tubuh. Kontraindikasinya, terjadi peningkatan resiko penumpukan sekresi jika digunakan dengan obat batuk antitusif. 2. Jika peningkatan konsentrasi serum jika digunakan antibiotik misalnya cefuroxim, doxycycline, dan erythromycin. Lapar tablet. Nama zat aktifnya lansoprazol, nama patentnya Raz. Indikasinya, fungsi untuk mengatasi kelebihan produksi asam lambung. Ini digunakan dalam pengobatan gastroesophageal reflux lambung dan usus di usus 12 jari yang umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri dan pemakaian obat NSAID dalam jangka panjang. Mekanisme kerja obatnya dengan menghambat enzim ATP di pompa proton parital lambung hingga menghambat pengeluaran asam lambung data akhir. Efek samping obat, sakit kepala, pusing, diare, reaksi kulit, dispepsia, anorexia, mulut kering, konstipasi, urtikia, dan pruritus, kembung, artalgia, rusuh, depresi. Kontraindikasinya obesitas, gangguan lansia, anak, ibu hamil, ibu. Selanjutnya, tensi cup.
Nama zat aktifnya captopril 25 mg, nama paten Tensikap 25. Indikasi pengobatan hipertensi ringan sampai sedang. Pada hipertensi berat digunakan bila terapi standar tidak efektif atau tidak dapat digunakan. Pengobatan gagal jantung, kongesti digunakan bersama dengan diuretik dan bila mungkin dengan digitalis. Mekanisme kerja obatnya, captopril dan metabolitnya diekskresi terutama melalui urin. Waktu paruh eliminasi captopril meningkat dengan menurunnya fungsi ginjal, di mana kecepatan eliminasi berhubungan dengan bersihan kreatin. Obat ini bekerja dengan menghambat perubahan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 sehingga terjadi vasodilatasi dan penurunan sekresi aldosteron. Vasodilatasi secara langsung akan menurunkan tekanan darah, sedangkan berkurangnya aldosteron akan menyebabkan ekskresi air dan natrium dan retensi kalium. Efek samping obatnya, pruritus, gangguan indera pengecapan, gangguan proteinuria, meningkatnya nilai nitrogen urea darah dan kreatinin, neutropenia. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap captopril atau penghambat ACE lainnya, misalnya pasien yang mengalami angiodema selama pengobatan dengan penghambat ACE lainnya, wanita hamil atau yang berpotensi hamil, dan gagal ginjal. Selanjutnya, Mexpam. Mexpam, nama zat aktifnya meloxicam, nama patennya Mexpam. Indikasinya untuk terapi simptomatik jangka pendek pada osteoartritis exacerbation akut, terapi simptomatik jangka panjang artritis reumatoid. Untuk mekanisme kerja obatnya, meloxicam bekerja dengan cara menghambat biosintesis prostaglandin yang merupakan mediator peradangan melalui penghambatan siklosigenase, sehingga terjadinya proses peradangan dapat dihambat. Efek samping obatnya, gangguan pencernaan meliputi sakit perut, konstipasi, diare, dispepsia, rasa kembung, mual, dan muntah. Seluruh tubuh meliputi edema dan rasa sakit, reaksi alergi dan anafilaksis, demam, penurunan, dan penambahan berat badan. Sistem saraf pusat meliputi pusing, sakit kepala, perasaan kantuk, vertigo, tinnitus. Hematologi meliputi anemia, gangguan jumlah sel darah putih, leukopenia, dan trombositopenia. Sistem pernapasan meliputi batuk, infeksi saluran pernapasan, asma, bronkospam. Kulit meliputi pruritus, ruam kulit, urtikaria, stomatitis, dan fotosensitization. Fungsi hati meliputi meningkatkan transminase dan bilirubin. Kardiovaskular mengikuti angina pectoris, gagal jantung, hipertensi, hipotensi, miokardial infarction. Kontraindikasinya, penderita yang hipersensitif terhadap meloxicam, asetosal, atau obat-obatan antiinflamasi non-steroid lainnya, masa kehamilan atau menyusui, anak-anak dan remaja yang umurnya kurang dari 15 tahun. Ulcer lambung yang aktif, perdarahan saluran pencernaan, perdarahan pembuluh darah otak, atau pendarahan penyakit lainnya. Tidak boleh diberikan pada penderita yang diketahui memiliki riwayat atau gejala asma, polip hidung, angioedema, atau urtikaria setelah penggunaan AINS lainnya. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.